Shalom bagi kita semua. Kembali lagi kepada channel Berita Firman Tuhan itu, channel Stefano Jadi. Di sini kita akan mengkulik, kita akan berbicara tentang pemberitaan firman. Dan pada kali ini, pemberitaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-11. Sekali lagi saya katakan, Mazmur 116 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan tema atau judul saya mengangkat bahagia menuruti perintah Tuhan. Begini pemberitaannya. Ayat yang ke-10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini mengingatkan kepada kita betapa kita bahagianya sebagai orang Kristen yang diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa bahagia jikalau kita tidak menuruti pemberitaan firman Tuhan. Seperti judul yang sudah saya angkat, bahwasanya bahagia menuruti perintah Tuhan. Pada suatu kejadian pernah saya mengalami bahwasanya dan pernah mendengar bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Tuhan, datang ke gereja dengan keluh kesah, dengan tidak semangat begitu. Saya langsung berkata demikian kepada mengapa kamu tidak semangat datang ke gereja? Apakah kamu mempunyai masalah hidup? Apakah kamu mempunyai beban? Semua itu, apapun yang ada di dalam dirimu, lepaskan. Kita datang ke gereja bukan bersungut-sungut. Kita datang ke gereja bukan yang namanya malas gitu, bukan bernyanyi dengan hati yang gembira. Jangan lemas banget gitu. Jadi, menurut pemberitaan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 10 sampai 11 ini, kita berbicara tentang ayat 10 dulu, bahwasanya kita jangan menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Kita jangan lemas lesu datang kepada Tuhan, seperti yang tadi saya ceritakan. Kita datang lesu kepada Tuhan, kita kan tidak bahagia. Nah, jadi kita datang kepada Tuhan itu dengan penuh semangat, powerful gitu, semangat yang berbara-bara begitu. Dengan segenap hati kita tidak melawan perintah Tuhan. Gitu. Ketika kita menyimpang atau melawan perintah Tuhan, apa yang terjadi dalam diri kita? Kita nggak bahagia. Kita pasti akan jatuh ke dalam dosa. Terus-terusan. Aku udah melakukan ini, aku lakukan lagi lah gitu. Perintah Tuhan kan gak usah disanggupi gitu, tidak usah dilaksanakan kan. Setiap orang kan bebas gitu melakukan dosa, gak usah menuruti perintah Tuhan lah, aku kan masih hidup. Nah, tidak boleh begitu. Jadi dari hati kita yang paling dalam, bagaimana kita bisa berintrospeksi diri kita, bagaimana kita harus bisa menyenangkan nama Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Ya dengan begitu, ya dengan demikian baca pemberitaan firman Tuhan, bernyanyi, menyenangkan nama Tuhan, dan masih banyak lagi. Dan sebab itu, makanya itu, janganlah kita menyimpang ajaran-ajaran firman Tuhan, termasuk hukum Taurat atau hukum kasih. Banyak orang-orang Farisi yang mencoba untuk melawan ajaran-ajaran Kristus. Seperti apa? Ketika mereka melihat bahwasanya di bait Allah Yesus datang, Yesus melihat bahwasanya bait Allah dijadikan tempat berjualan atau berdagang. Siapa yang disalahkan? Pasti kita mengira, pasti yang disalahkan adalah atau marah ke Tuhan kepada pasti ke orang-orang yang berjualan kan? Bukan. Tetapi setelah saya mempelajari lebih dalam tentang ayat tersebut, bagaimana kita bisa menuruti perintah Tuhan, apa yang kita bisa lihat dari kejadian cerita ini adalah Tuhan marah itu kepada orang-orang yang Farisi gitu, orang-orang penyamun. Orang-orang penyamun adalah orang-orang yang korupsi. Jadi pedagang-pedagang itu jadi jika mereka berjualan di bait Allah dan mendapatkan hasil, mereka akan menyerahkan uangnya itu kepada penyamun atau orang-orang yang korupsi Farisi itu. Nah, justru itu makanya Tuhan marah kepada orang penyamun, bukan kepada, memang Tuhan juga marah kepada para pedagang, tetapi Tuhan lebih marah kepada orang-orang Farisi. Karena mereka tidak mendengar. Karena orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang kontra terhadap ajaran Yesus. Mereka tidak mau menuruti pemberitaan firman Tuhan. Jadi mereka seolah-olah sebagai
sebuah ajaran yang benar-benar tidak mau memperdulikan atau tidak peduli dan tidak menurut perintah Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan seperti orang Farisi. Jangan seperti orang-orang yang bodoh gitu. Jangan seperti orang-orang yang tidak tahu gitu. Apa yang aku lakukan ini eh, nggak tahu Tuhan kok, nggak melawan perintah Tuhan. Tapi dari kita sebagai orang Kristen percaya bahwasanya kita ketika melakukan yang namanya melanggar pelanggar perintah Tuhan dari hati kita, maka hidup kita itu belum tentu bisa yang nama dikatakannya adalah sempurna. Bisa dikatakan adalah diberikan kasih kepada Tuhan. Gitu. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak senang jika ada anak-anak atau manusia yang diciptakannya itu melanggar perintah Tuhan. Karena begini, Tuhan menciptakan kita dengan baik. Apa kurangnya Tuhan begitu baik kepada kita sehingga Dia rela untuk mati di kayu salib demi menebus kita. Apa salah Tuhan? Begitu. Sehingga kita melakukan atau menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Gitu. Nah, sehingga daripada itu kita janganlah berbuat dosa. Janganlah berbuat yang namanya salah satunya contohnya itu adalah jangan berzina, jangan mencuri dan lain sebagainya. Oleh sebab itu juga perintah-perintah Tuhan itu kita ikuti. Jangan kita bantah, jangan kita lawan. Sama seperti menghargai atau menghormati perintah firman Tuhan. Menghargai atau mengikuti perintah orang tua. Orang tua itu adalah wakil kita di dunia ini. Gitu. Jadi orang tua itu seperti Tuhan. Gitu. Orang tua mengingatkan kita jangan melawan guru, jangan membantah mama, jangan melawan apa kata orang tua. Karena kata-kata dari perintah orang tua itu mengandung makna yang terdalam di dalam hati kita agar kita supaya jangan mengikuti, jangan melawan perintah orang tua kita termasuk pada Tuhan gitu. Makanya itu kita sebagai orang-orang terpercaya, orang-orang Kristen, apakah kamu mau, apakah kita mau melanggar perintah Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bisa beroleh hidup yang kekal gitu. Jangan. Yang menjadi pertanyaan, kita sebagai orang terkasih, bagaimana kita bisa percaya bahwasannya Tuhan adalah, kan di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam perjanjian baru dikatakan bahwasannya akulah kebangkitan itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan tidak mati. Dia tidak akan mati, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Gitu. Beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana konsep kita sebagai orang Kristen, memahami konsep ini? Itu adalah pertanyaan yang sungguh tanda besar bagi hidup kita, atau dalam diri kita sebagai orang Kristen. Lalu, bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang tidak percaya, bahwasanya kita ketika kita tidak memberikan atau melayani Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh dikatakan berdosa? Sudah pasti. Karena kita tidak melayani atau yang namanya menyenangkan nama Tuhan. Sehingga hidup kita tidak beroleh hidup yang kekal. Dan oleh sebab itu, di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengingatkan bahwasanya kita harus mengikuti kita harus mengikuti perintah Tuhan agar hidup kita bahagia. Ketika kita mengikuti perintah hukum Taurat yang dibuat oleh Tuhan, maka hidup kita itu berarti bagi Yesus, berarti bagi orang lain, berarti bagi keluarga, berarti bagi masyarakat dan orang-orang sekitar kita. Dan untuk itu, dalam hati kita berkata, kita tegaskan bahwasanya, kita mulai tekad bahwasanya, aku mau mengikuti perintah Tuhan. Aku mau hidupku beroleh hidup yang kekal. Aku mau diriku sendiri mau menyenangkan nama Tuhan. Sehingga hidupku bisa beroleh kehidupan yang kekal dan beroleh kebaikan yang datang dari Tuhan. Sehingga aku bisa menjalani hari-hari ini dengan semangat tanpa adanya gangguan dan tidak melanggar apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan menjadi penutup pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk tetap terus mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyenangkan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa selalu memberkati kita. Apapun usahamu, apapun ya, kekhawatiranmu, apapun kegelisahanmu, cerita kepada Tuhan. Cerita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengarkan ceritamu melalui doa yang engkau sampaikan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tapi manusia sering sekali yang melanggar namanya rancangan-rancangan kita itu selalu gagal. Kenapa? Karena
rancangan-rancangan kita itu tidak melahirkan situasi yang membuat kita bahagia. Tetapi rancangan Tuhan selalu terpati bagi diri kita dan bagi kehidupan orang lain. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita agar kita tetap terus mengikuti perintah Tuhan termasuk hukum Taurat. Agar hidup kita beroleh kehidupan yang kekal, diberikan Tuhan damai sejahtera, berkat, sehingga kita bisa tetap terus ada di dunia ini untuk memberikan kebaikan kepada banyak orang dan sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.